satu algoritma yang kami gunakan dalam tugas besar kali ini untuk melakukan string matching adalah Knuth-Morris-Pratt algorithm atau biasa disingkat KMP. KMP adalah salah satu algoritma pencocokan string yang cukup efisien dan juga bisa dibilang cepat. Cara kerjanya bagaimana? Algoritma ini membuat suatu table yang bernama table value functions yang berisi berapa banyak sih karakter yang bisa kita lewati tanpa lakukan pencocokan ulang apabila ada string yang tidak sesuai. Seperti itu, bila ada pattern yang tidak sesuai maka kita bisa tentukan berapa banyak kita harus menggesernya tanpa harus mencobanya satu persatu. Seperti itu. Jadi KMP itu bisa dengan cepat, dengan efisien bisa langsung lompat beberapa step tanpa perlu mengecek stepnya satu persatu, sehingga KMP itu lebih cepat daripada algoritma brute force yang emang itu adalah salah satu bisa dibilang algoritma yang worst atau ya jalan terakhir untuk dicoba. Dalam program tugas besar kali ini juga bagaimana sih cara KMP bekerja. KMP awalnya gambar yang sudah diproses melalui image processing akan diterima oleh string hasil konversinya itu akan diterima oleh algoritma KMP ini, lalu akan dilakukan pencocokan string terhadap semua data yang ada di database. Apabila dapat exact match yaitu data string yang memang benar-benar mirip 100% dengan gambar sebelumnya, gambar yang dicocokkan. Apabila ada yang mirip sekali dengan gambar tersebut di database dan kecocokannya itu 100%, maka akan di return hasil 100%. Dan apabila tidak, karena algoritma KMP sendiri tidak memiliki kemampuan untuk ngecek similarity atau kesamaan dari dua buah string, maka digunakanlah Levenshtein distance untuk kasus di mana tidak didapatkan exact match dari si algoritma KMP ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang image processor, di mana kelas image processor dan ada metodenya itu get center crop. Ini tuh digunain buat ngambil gambar yang ada di tengah-tengah dari gambar, yang nantinya gambar ini tuh bakalan dijadiin pattern untuk nyari gambar-gambar lainnya menggunakan algoritma KMP maupun Boyer-Moore. Nah, untuk get center crop sendiri itu dia algoritmanya itu dia akan menerima parameter yaitu image-nya. Yang kedua itu ada lebarnya, yang ketiga ada tingginya. Nah, untuk lebar sendiri itu dalam program utamanya nanti dia bakalan pakai lebar keseluruhannya dari kiri sampai kanan. Terus untuk ketinggiannya itu kita tuning sebanyak 5 pixel gitu. Nah, terus di algoritmanya yang ini tuh di sini kita bakal nyari tahu dulu gitu kayak dia tuh tengah-tengahnya di mana, karena kita bakalan ngambil sebanyak 5 pixel dan ke kiri kanannya itu full itu yang berada di tengah-tengah dari gambar tersebut tuh. Terus setelah kita tahu, habis itu kita bakalan nge-crop gambar tersebut yang di sini bakal di crop. Setelah itu bakal kita return gambar yang udah di crop tersebut gitu. Kelas ini itu dia nyediain cuma satu metode juga, yaitu metode untuk convert to ASCII. Nah, metode ini tuh buat apa? Dia tuh metodenya buat itu namanya buat nge-convert dari gambar habis itu ke binary, habis itu ke ASCII. Nah, returnnya ini tuh berupa string yang berisikan ASCII dari gambar tersebut seperti itu. Nah, alur programnya itu gimana? Pertama dia akan menerima parameter gitu. Itu ada parameter apa namanya gambar yang berupa bitmap. Yang kedua itu ada threshold. Tapi di sini threshold tadi udah kita atur 128. Algoritmanya itu gimana? Pertama dia tuh bakal mengubah dari gambar tersebut yang tadinya bisa aja berwarna-warni segala macam diubah menjadi grayscale dulu.
Oke, di sini diubah ke grayscale. Terus selanjutnya dia bakalan mengubah yang tadinya gambar grayscale menjadi string builder yang berisikan binary dari gambar tersebut. Selanjutnya setelah kita ubah gambar ke binary, kita akan mengubah dari binary ke ASCII, dimana diubahnya itu setiap 8 binary itu bakalan menjadi satu ASCII gitu. Itu terkait convert to ASCII. Selanjutnya itu ini merupakan program algoritma Boyer-Moore-nya buat nyari nyari gambar berdasarkan pattern yang tadi udah dijelasin di awal. Algoritmanya ini tuh di sini kelas Boyer-Moore, ini mana dia ada metode BMH, ini metode untuk nyocokinnya menggunakan algoritma Boyer-Moore. Terus yang kedua itu ada metode build last. Nah, karena Boyer-Moore itu gunain last table gitu buat pengecekannya nanti, maka kita bikin metode terpisah buat bikin table tersebut gitu. Terus selanjutnya itu ada metode calculate Levenshtein similarity. Kurang lebih nanti metode ini tuh bakal digunain ketika kita tidak bisa ngedapat exact same antara pattern sama teks yang mau kita cari. Kita bakalan ngitung similarity-nya yang terbesar, yang mana yang bakal kita tampilin gitu. Pertama algoritma BMH. Ya di sini kita bakalan inisiasi dulu table lastnya itu menggunakan metode build last. Nah, selanjutnya ini diinisiasi segala macam. Selanjutnya ini kita cek, kita harus memastikan bahwa panjang daripada si teks itu harus lebih besar dibanding panjang daripada pattern gitu. Jadi kalau panjang pattern itu lebih panjang dibanding teksnya, dia akan return -1 gitu. Terus selanjutnya ini tuh ada program utamanya dari do sampai while. Nah, dia tuh programnya bakalan terusan melakukan perulangan dari awal, dari pattern itu awal di teksnya sampai ke akhir. Dia akan melakukan perulangan tersebut, jadi pattern bakal nyocokin hingga di akhir gitu. Nah, setiap di pencocokan itu, jadi di sini ketika dia antara pattern dan teksnya itu cocok, maka di sini kita cek apakah indeks dari J itu udah sama dengan 0. Itu artinya ketika J sama dengan 0, maka kita ketemu dengan pattern itu ketemu dengan yang exact dengan yang ada di teks gitu. Jadi patternnya ketemu, maka kita return 1 seperti itu. Kalau nggak ketemu, kalau J-nya itu bukan 0, berarti dia bakalan mundur lagi. Kita cek apakah setiap katanya itu sama atau enggak gitu. Nah, kalau misalnya terdapat perbedaan, berarti algoritma Boyer-Moore itu kan dia bakalan maju gitu kan. Majunya bukan kayak satu-satu kayak brute force, tetapi berdasarkan table lastnya tersebut gitu. Jadi di sini dicek itu berdasarkan kayak indeks yang tadi itu beda itu apa, kita cek di table lastnya itu, ntar dia maju sebanyak itu, kurang lebih gitu. Nah, di sini ketika dia nggak sama, nggak exact same gitu, ini bakal ngecek similarity-nya gitu menggunakan calculate Levenshtein. Nah, setiap pengecekan antara pattern dan substring dari teks itu, kita bakal carikan similarity-nya dan kita bakalan nyimpen maksimal similarity yang bisa dihasilin. Dan program ini bakalan terus menerus hingga akhirnya dia berada di ujung teks. Dan kita bakalan apabila tidak ditemuin yang sama persis, maka dia bakalan ngembaliin maksimal similarity-nya. Selanjutnya itu ada build last ya. Ini sih intinya dia cuma bikin tabel dari pattern buat ngasih tahu bahwa indeksnya itu ada di mana dari pattern tersebut. Terus selanjutnya ada calculate Levenshtein similarity. Ini yang digunain buat ngitung kemiripan dari pattern dan substring dari teks tersebut. Di sini tuh dia ngebikin suatu array 2 dimensi gitu antara I dan J, lalu masing-masing diinisiasi. Selanjutnya dia bakal melakukan perulangan sebanyak I kali J, di mana dia bakal ngitung cost yang dibutuhin antara string 1 maupun string 2 agar bisa sama gitu. Di sini tuh kita udah dapat
nilai cost-nya tersebut di sini. Nah, karena ini masih bentuk cost, sementara yang kita mau itu adalah bentuknya singularity berdasarkan persen, maka di sini bakal kita ubah ke dalam bentuk persen. Seperti itu, dan dia di sini bakal nge-return persen. Dalam tugas besar kali ini kami mengimplementasikan enkripsi terhadap database. Hal ini ditujukan agar database tidak mudah dibaca oleh pihak-pihak luar. Enkripsi yang kami gunakan sendiri adalah Caesar Keeper. Kenapa kami menggunakan Caesar Keeper? Karena Caesar Keeper walaupun merupakan algoritma enkripsi yang cukup tua, tapi untuk skala tugas besar ini itu cukup mampu diandalkan. Cara kerjanya cukup sederhana. Caesar Keeper memungkinkan kita untuk menggeser karakter dalam ASCII beberapa langkah sesuai yang kita mau. Contohnya bila kita ingin menggeser huruf D sebanyak 2 karakter ke atas, maka akan didapatkan huruf F, dan itu diimplementasikan terhadap semua karakter, semua string, semua kata yang ada di database, sehingga tidak mudah dibaca oleh pihak-pihak luar yang memang tidak tahu kuncinya. Di sini jumlah pergeseran itu sebagai kuncinya. Tapi dalam konteks tugas besar kali ini kami tidak melakukan enkripsi terhadap tipe data tanggal, karena tipe data tanggal ini cukup sensitif. Karena kalau misalnya kita melakukan enkripsi Caesar Keeper terhadap tanggal, maka tanggal tersebut bisa menjadi tidak sesuai dengan format tanggal yang seharusnya. Misalnya tanggal dalam database tersebut bisa menjadi 50, padahal tanggal 50 itu tidak ada. Oleh karena itu kami tidak melakukan enkripsi Caesar Keeper terhadap tipe data tanggal. Sebenarnya dari hal ini bisa dilakukan optimalisasi, yaitu dengan cara kita mengenkripsi setiap atribut di database itu dengan key yang berbeda. Tapi hal ini akan menimbulkan kebingungan saat kita melakukan deskripsi. Misal tanggal itu kita hanya bisa menggeser hanya satu ke atas atau satu ke bawah, tapi karena kemungkinan tanggal itu sangat banyak dan memiliki banyak kemungkinan invalid, maka akan semakin pusing dan juga ribet. Jadi oleh karena itu kami memilih untuk tidak melakukan enkripsi terhadap data, dan data dibiarkan tahu saja data seperti itu. Tapi untuk informasi-informasi sensitif seperti nick dan juga biodata yang lain itu kami enkripsi. Sebenarnya saya di sini akan menjelaskan terkait program utama pada tugas ini. Pertama akan ada beberapa variables, satu untuk penyimpanan user inputs, penyimpanan database, dan temporary files buat results. Yaitu pertama, langkahnya adalah melakukan koneksi dengan database, lalu akan menyimpan pada dictionary yang ada. Tapi pertama adalah pada bio-bio yang ada, dia itu melakukan dekripsi. Setelah dekripsi akan dimasukkan ke dalam data map, yaitu dictionary. Lalu pertama itu adalah melakukan upload image. Jadi akan dibuka sebuah folder dan akan dipilih salah satu dari folder itu. Lalu di image akan disimpan pada sebuah variable, yaitu image img. Lalu berikutnya adalah select algoritma, yaitu melakukan sebuah pilihan antara algoritma KMP atau BM dan akan disimpan pada variabel algoritma. Setelah upload image dan pemilihan salah satu dari dua algoritma, akan ada sebuah fungsi ketika ditekan, yaitu ulangan algoritma. Ulangan algoritma ini pertama akan mengecek apakah user sudah menginput image dan algoritma. Kalau belum, maka akan ditampilkan sebuah message untuk melakukan hal tersebut. Kalau dia valid, jadi misalnya dia bukan 0 kedua-duanya, maka akan lanjut dan akan masuk ke sini, yaitu algoritmanya. Algoritma ini akan menjalankan sesuai dengan inputan KMP atau BM. Jadi dia akan iterasi dari folder test, yaitu berisi kumpulan image dari database sesuai dari database, akan melakukan sesuai dengan inputan user. Jadi setelah semua itu sudah ada, maka akan langsung ke sini dan langsung ke sini. Jadi kalau dia ada, dia akan masuk
ke sini, dan jika namanya itu contains dalam map akan disimpan atribut, yaitu results-nya. Kalau tidak ada maka akan menampilkan message box. Nah, langsung saja akan melakukan demo. Nah, berikut adalah tampilan. Terdapat upload, image, pemilihan algoritma, dan start button. Di sini akan ditampilkan time executed sama percentage, dan juga biodata hasil. Dan hasil dari fingerprintnya bakal ditampilkan di sini. Pertama saya akan mengupload salah satu fingerprint, yaitu 2BM dan pemilihan KMP. Saya langsung start aja. Akan melakukan loading dan program akan dijalankan. Nah, hasilnya ada dan ditampilkan. Coba saja bersama BM. Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa. Nah, terus terdapat dua kemungkinan, yaitu ada match dan no match. No match itu ketika percentage-nya itu di bawah 60. Jadi ada suatu saat dia percentage-nya di atas 60. La idea es compartir, te vas a divertir. Nah, 61% maka akan ditambahkan match. Dan akan ditampilkan yang kemiripannya dengan 61%. Lalu jika di bawah 60%, tampilannya ada sebagai berikut. Chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi, rubi, boom, 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 boom. Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, mi rubi. Akan ditampilkan kalau dia di bawah 60%, yaitu no match. Itu saja dari tugas kami. Terima kasih.